Mas, makasih ya. Siap. Mas Fai ya. Siap, Pak. Nah, ngopi dulu, Mas. Ngopi dulu, matur suwun. Dari Rien, Ini hotel apa namanya? untuk omahku. Omahku Kendal. Omahku Besok Kendal. Kendal gitu. Mantap pokoknya Nanti omahku. kalau ada orang ke sini. Oh iya, iya. Kalau malam ketemu aku, Pak. Oh iya, iya. Iya. Kalau malam ketemu aku. Makasih ya. Tadi dulu, Pak. Matur suwun. Silakan, Pak. Ngopi sih. Ngopi. Pras, kamu masuk SPJ itu tanggal 3 Mei ya, betul ya? 3 Mei 2025. Dan kamu sudah jalan 5 Maret. 5 Maret ya. 5 Maret ya. Ini tak baca dulu. Ya, 5 Maret ini, Pak. 5 Maret 5 Maret pas. pas ya. Jadi pertama ke Beton Boyolali ke Pekalongan ya. Terus Salatiga ke Jakarta Utara ya. Terus balik Salatiga lagi kan? Ya. Tak ulang, ke Beton ke Pekalongan. Pekalongan. Boyolali dia. Dari Boyolali. Terus balik lagi Salatiga, muat lagi dari Salatiga ke Jakarta Utara. Ya. Iya, Pak. Balik lagi ke Salatiga. Tiga berarti Salatiga Cianjur ya. Balik lagi Salatiga Sukabumi. Balik lagi ke Salatiga Kosongan, terus Salatiga Tangerang. 5 Tangerang. Ini kamu ngomong jujur ya, ngomong jujur. Yang menjalani kan kamu. Dengan uang jalan yang diberikan, uang jalan kan dari PT Silok, bukan dari saya, ya, bukan dari SPJ. SPJ itu vendor driver dalam arti penyediaan driver. Tapi kalau kamu terjadi laka, terus ada masalah di jalan, saya bertanggung jawab. Uang jalan itu dari PT Silok. Tapi kalau misalkan, saya media. Kalau misalkan uang jalan itu menurut driver dan kita hitung ternyata sisa hanya sedikit atau bahkan kurang atau nombok, ya nggak sesuai dengan apa tenaga yang kamu kerjakan, tenaga yang kamu keluarkan. Biasanya sopir info ke kita hitung benar, kita ajukan ke Silok dan dikoreksi. Dan kebanyakan sih akhirnya dikoreksi lagi, ditambah lah, ada penyesuaian lah. Kamu kan jalan 5 Maret ini. Ya. Nah, menurut kamu, dengan uang jalan yang diberikan PT Silok ke driver, itu sisanya tuh pantas gak sebagai upahmu? Lumayan, Pak. Pantas. Bener, ini jujur ngomong ya, aku gak maksa kamu loh ya. Bener ya? Pantas? Pantas dalam arti sisa uang jalan itu pantas dengan apa tenaga atau yang kamu keluarkan atau sesuai dengan upahnya yang harus kamu terima gitu ya, sesuai. Dan bisa untuk menafkahi keluargamu ya. Benar gitu, Pak? Benar. Nah, kalau dari ceritamu yang kemarin, asal muasalnya permasalahan ini, itu kan pada waktu muatan yang kelima kan? Ya. Kelima. Itu tanggal 30 Mei 2025. Itu muatan yang Salatiga Tangerang. Bener ya, menurut ceritamu ya. Dan setelah kita cek dengan bukti-bukti yang ada, GPS, bukti transfer, ya, terus kita jalan kemarin ke mana? Ke Kaliwungu, ya, kata Kaliwungu, ke Plumbon, ke Indramayu ambil ban serepmu, ke Subang, itu sesuai semua, dan GPS sesuai semua. Transaksi juga ada semua, ya, ada semua. Permasalahannya muncul kan, berarti dari uang jalan itu nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ya. Kalau netizen kan, wah uang jalannya kecil,
Uang jalan pahit, menurut kamu udah layak ya? layak. Bener ini, Pras? Benar. Jadi kamu yang jawab loh ya, bukan saya yang jawab. Inti permasalahan ini muncul kan mulai permasalahan ini muncul pada waktu muatan yang kelima ke Tangerang. Tanggal 30 Mei 2025, hari Jumat. Kamu muat, setelah muat, kamu masih parkir di Tripilar. Masih. Betul ya? Betul. Setelah itu ditransfer lah uang jalan. Uang jalan ditransfer jam berapa? Malam itu Pak. Malam jam? Jam 7 kan kayaknya. Jam 7 malam. Begitu ditransfer uang jalan jam 7, uang jalan itu kamu pakai buat apa? Buat main. Buat depo, Iya, Pak. buat judol, buat main. Mainmu main apa? Slot, Pak. Slot. Slot itu yang slot ya, main slot ya. Si slot ya, gambar gitu ya. Kamu buat main berapa dari uang jalan yang kamu terima? Totalnya 1,9. 1.900.000 Iya, Pak. dalam waktu berapa jam itu? Itu Kamu terima uang jalan jam berapa tadi? jam 7-an. Jam 7 itu langsung buat depo, buat main. Iya. Dalam waktu berapa jam? Sampai agak pagi Pak. Oh, bisa sampai pagi? Ini sampai sekitar saya keluar dari Tripilar itu kalau nggak Jam salah, 7, jam jam 2 malam. Oh iya. Berarti jam 7 malam ditransfer uang jalan. Terus uangnya buat kamu depo, total 1.900.000. Iya. Itu habis jam 2 pagi. Iya. Habis bis. Iya. Udah nggak bisa main. Udah. Uangmu juga udah habis. Iya. Sebagian uangmu udah kamu belikan solar. Belum. Udah saya ambil cash Pak. Udah ambil cash. Oh. Berarti udah kamu ambil cash, kamu buat main 1.900.000. Gitu ya. Iya. Udah kamu ambil cash. Jam 2 pagi baru kamu keluar dari Tripilar. Berarti setelah selesai muat jam berapa? Saya buat siang Pak, masih jam sore Pak. Jam 4 atau jam 5 itu karena tadinya kabarnya mau pending, tapi ada lembur jadi nggak jadi tutup muat. Berarti selesai muat jam 5, kamu dikasih uang jalan jam 7, kamu tetap selesai muat kamu kan parkir di Tripilar, parkiran. Selesai muat parkir di Tripilar, jam 7 kamu dikasih uang jalan, ya loh, jam 7 malam. Uang jalan itu kamu ambil tunai, sisanya 1.900.000 kamu buat depo. Deponya itu bertahap atau langsung 1.900.000? Bertahap Pak. Bertahap berapa sekali depo? 100, 300, paling besar itu 400. 200, 300, 400. 200, 300, 400, berarti pas 3 kali depo. 200.000. Enggak Mas, deponya beberapa kali, beda Paham? alamat lah. Ya. Maksud sekali depo 200, 300, 400 ya. Iya. Depo. Jadi totalnya 200, 300, 400 dan 900. Terus seperti itu ya, 200, 300. Totalnya 1.900.000. Jam 7 kamu ditransfer, kamu buat depo 1,9, habisnya jam 2 pagi. Jam 2 pagi, apa yang kamu pikirkan waktu itu? Aku pengen tahu gambaran. Masih ini Pak, masih bisa nyari pinjaman. Pinjaman. Supaya sampai ke bongkaran, Iya. kamu cari pinjaman. Cari pinjaman. Pinjaman kemana aja? Ya, pertamanya ke teman-teman. Cuman kan nggak ada, terus bisa di pinjaman online itu. Cuman nggak waktu itu hari Minggu katanya, kalau hari Minggu kan susah. Saya lihat referensinya, maksudnya di Facebook itu nggak. Setelah jam udah agak siang itu udah mentok, maksudnya udah nggak bisa cari kemana. Jam berapa itu? Itu sekitar jam 10-an. Jam 10. Kamu dari Tripilar jam 2 pagi. Jalan kemana itu? Ke Bawen Pak. Ke Bawen. Parkir di Bawen, Ya. di depannya tol. Iya. Depannya tol. Sampai di Bawen jam berapa? Sampai situ itu masih pagi Pak, masih jam 5-an. Jam 5. Berarti jam 2 keluar, jam 5 kamu sampai Bawen sana. Terus kamu cari-cari pinjaman nggak dapat. Ya. Terus akhirnya istirahat juga di situ. istirahat. Terus Nah, terus udah mentok, baru jam 10-annya itu ya
Mana ya maksudnya? Saya Bingung kamu. bingung. Kamu mau telepon kantor nggak berani. Nggak berani, Pak. Ya. Karena kan angkanya besar kan, Iya, Pak. 1,9. Terus Terus itu kalau misalnya pinjam dulu, dipakai di mana ya? Saya pikir-pikir dulu waktu itu, Pak. Pikir-pikir dulu, tapi sambil ngechat ini. kamu lihat-lihat di Facebook, buat Facebook apa jual beli Ban. ban truk Semarang. Kamu lihat Facebook di grup jual beli ban truk Semarang. Terus ketemu Prabu itu, Iya, Prabu Siliwangi itu, iya, yang Facebooknya itu. yang Facebooknya Prabu Siliwangi. Terus kamu telepon itu, hubungi itu, Iya, hubungi atau WA? WA, WA. WA. Terus Terus kamu ya, ngomong apa? ya itu kalau misalnya nuker ban bisa enggak? Tuker ban, Ya, cuman dia nggak nanya saya dari PT mana, darahnya. waktu itu saya suruh moto bannya, Pak. Jam berapa itu kamu chat? Itu dari jam, berarti dibalasnya itu sekitar jam 11-an. No, jam 10 kamu ngechat, jam 11. Terus Jam 11 mau duhur, nah itu saya dibalas, terus disuruh moto bannya. Saya juga minta foto bannya dia, saya minta yang masih layak ya. Cuman Mas mau datang itu tiba-tiba yang kirimnya satu ban itu beda fotonya, nggak sesuai. ya. Terus saya juga lah kalau bannya beda kayak gitu saya belum mau, Mas. Maunya yang dari awal aja, yang masih seperti itu. Saya juga masih butuh buat jalan. Katanya dia balik lagi buat ngambil bannya itu, makanya datangnya ke Mbak Wen itu sore. Ya, Sore jam berapa? jam 5, Pak. Jam 5. Jam 5. Tuh, dia pada waktu itu datang. Sebelum belum datang. Udah, katanya udah mau jalan, cuman karena saya bilang nggak mau pakai Oh, bannya. dia foto bannya beda lagi. Iya. Dengan yang pertama. Iya. Nah, di situ katanya terus dia balik lagi buat ngambil bannya yang itu. Akhirnya dia datangnya Sore. Itu kamu jual berapa? 1,3, Pak. 1,3 dengan tukar ban. Infonya bukan jual ya? Ya, Infonya gimana? ya infonya Pinjem ban. Jepang. Oke. Setelah itu dari ini semua di medsos ya. Maksudnya gini, untuk edukasi yang lain ya. Jadi orang belajar itu kan dari macam-macam, dari pengalaman sendiri, dari pengalaman orang lain, dari buku, dari TV, dari medsos kan gitu. Ya, pengalamanmu ini kan bisa untuk pelajaran lah buat edukasi. Terus setelah itu jam 5 dia datang. Terus Langsung pergi cari tambal ban. langsung saya bilang kalau misalnya sampai aja yang nyari, Mas, tambal Tambal bannya. ban untuk tuker ban. Saya di belakangnya, dia duluan. Dia di depanmu. Ya, duluan. Terus ketemu lagi di Banyumanik. Gimana? Dia ikut saya. Saya itu nyampe Kaliwungu. Dilepaslah di Kaliwungu. di Kaliwungu. Di Kaliwungu dilepas. Ya, Pak. Tambal ban yang kemarin kita datang itu. Dibayar di sana 1.300.000. 1.300.000. Dipotong sama dia. Potong 150. 150. Berarti 1.300.000. 1.150.000. Dapatlah uang itu. Ya toh? Uang tunai. Ya. Nah, uang tunai itu kamu buat beli apa? Berjalan, Pak. Buat jalan. Karena uang jalan itu yang ditransfer dari kita, kamu pakai untuk slot. Kan gitu. Sehingga kamu butuh uang untuk jalan sampai ke Bongkaran. Kamu berpikir, kamu mau utang lagi nggak bisa, ya cari pinjaman nggak ada, akhirnya kamu muncul ide jual ban itu yang pertama, ya. Ini dua ban yang pertama kamu jual. Itu tanggal 31 Mei. Kamu muatnya 30 Mei 2025 hari Jumat, kamu jualnya tanggal 31 Mei 2025 hari Sabtu kan itu. Dapat uang tunai. Beli solar akhirnya. Solar jalan sampai mana? Sampai Palimanan. Sampai Palimanan. Tanggal 1
Juni 2025 sampai Palimanan. Sampai Palimanan tanggal 1 Juni 2025 hari Senin, ya Seninnya. Kamu di Palimanan di mana? Di warung. Di warung. Warung. Uangnya habis lagi. Ya, gak cukup kan? Gak cukup solarnya. Gak cukup kan? Karena kan dapat kan cuma 1,150. Ya, gak cukup. Akhirnya di Palimanan apa yang kamu jual? Muatan, Pak. Muatan yang di warung Palimanan. Ya. Di warungnya Palimanan. Kenalnya di pinggir warung. Nah, pinggir warung. Jualnya ke orang yang nggak kenal. Ketemu di warung. Orang itu bawa mobil apa? Itu bawa mobil carry kalau nggak salah. Carry. Kamu jual harga berapa? Saya jualnya 60.000. 60.000. Cuman ditawar sama dia 40.000. 40.000 kali 30 dapat 1.200.000. 1.200.000 yang 100-nya buat bongkarnya. Pokoknya. Tanggal 1 Juni 2025 hari Senin. Kamu terima uang lagi nih sekarang? Nyampe bongkaran. Kamu terima uang kan? Palimanan kan? Terus sampai bongkaran jam berapa? Itu nyampe bongkaran saya siang, Pak. Siang. Loh, kamu di Palimanan jam berapa? Di Palimanan kan tanggal 31 hari Minggu. Terus saya nyampe bongkaran. Tetap sampai bongkaran Senin, Pak. Bukan kan? Kamu jualnya tanggal 1 atau 31? Pokoknya pas hari Minggu. Hari Minggu tanggal 31. Berarti tanggal 31 kamu jualnya. Tanggal 1. Tanggal 1 Senin. Tanggal 1 Senin. Tanggal 1 Minggu kayaknya. Oh, tanggal 1 Minggu. Iya, Minggu tanggal 1. Berarti 30, 31, tanggal 1 Minggu, betul. Tanggal 1 Minggu. 31 kan kamu jual di Kendal. Tanggal 1 kamu di Palimanan. Sampai bongkaran tanggal berapa? Hari Senin tanggal 2. Tanggal 2. Sampai bongkaran tanggal 2. Tanggal 1 dapat lagi 1.200.000. Jalanlah kamu sampai bongkaran tanggal 2. Hari Senin 2 Juni 2025. Bongkar, langsung bongkar. Terus diarahkanlah ke Salatiga. Ya, waktu diarahkan ke Salatiga, kamu jalan langsung? Enggak, Pak. Malam saya keluar dari malam. bongkaran. Selesai bongkaran jam berapa? Selesai bongkar itu jam 5. Di? Maghrib, Pak. Maghrib. Maghrib ya? Maghrib. Terus nunggu UJK itu JK. keluar sekitar jam 8-an. Kamu diarahkanlah ke Salatiga. Diarahkan Salatiga tanggal 2 kan? Terus tanggal 3 uangnya buat kamu, uang jalannya kamu beli buat solar semua. UJK-nya ya. UJK-nya ya. Berarti bisa cukup ya? Sebenarnya cukup. Cukup. Terus tanggal 3 kamu jual ban lagi. Ya, 1 ban lagi di Subang. Harga berapa? 1.2. Nah, kenapa kok kamu berpikiran kamu jual ban lagi di Subang? Ternyata buat bisa ngembaliin yang. Oh, jadi kamu jual ban 1.200.000 itu semua uang kamu buat judol. Yang ditransfer sama dia kan satu apa 150 lah. Saya buat makan di warung yang itu kemarin itu, Pak. Berarti 1.050.000 ditransfer 50 buat makan. 150-nya. 150-nya buat makan. Iya. Nah, 1.050.000 itu habis buat slot. Habis. Enggak buat slot semua, buat Megawil itu yang live itu yang kasino itu. Hah? Oh, buat live. Iya, enggak semua. Ya, tapi dibuat judol semua. Buat judol semua. Buat live kasino berapa? Banyak di situnya. Oh, buat live kasino. Banyak di live-nya. Dari totalnya 1.050.000 itu habis. Pikiranmu waktu itu kamu jual supaya kamu menang, supaya kamu bisa ngambil ban yang kamu jual. Ya sama nanti mungkin ada sisa-sisa buat muatannya lah mungkin gitu ya. Atau bannya aja dah ya. Buat tebus ban gitu ya. Ternyata kamu jual di Subang
Habis 1.200.000. Tanggal 3 Juni 2025. Iya, Itu hari Selasa ya. Selasa. Setelah itu kamu storing. Selesai storing, kamu jalan lagi. Tanggal 6 Juni, itu Selasa tadi ya, 3 Juni ya. Tanggal 6 Juni 2025, hari Jumat, kamu jual ban lagi? Iya, Pak. Di Lombok. 1 ban lagi. Iya. Harga berapa? Itu yang merek apa itu? Ansu ya. Yang kamu jual di Plumbon merek Ansu. Yang kamu jual di Subang merek Ansu. Ya. Jadi tanggal 3 Juni 2025 dan tanggal 6 Juni 2025 kamu jual 1 ban di Subang, 1 ban di Plumbon. Padahal ban Ansu itu kamu baru diganti tanggal 20 Mei 2025. Betul ya? Berarti ban itu umurnya nggak sampai berapa hari itu? 25 Mei kok. 1, 2, ya 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Bener ya? Ban yang kamu meledos, kamu diganti 2 ban Ansu, merek Ansu. Itu kamu jual kan? 25 Mei 2025, kamu jual di Subang 3 Mei, kamu jual di 3 Juni, kamu jual di Plumbon 6. Di Plumbon kamu jual harga berapa? Ansunya itu? 1.100.000. Transfer juga? 950. Buat main lagi? Iya, Pak. Masih belum ini? Buat mainnya 500-an. 500-an. Sisanya buat main apa itu? sama, Pak. Kasino juga. Habis. Sampai dengan hari Senin kemarin ketemu saya. Ya, kamu kan akhirnya parkir kan di rumah kan? Iya, Pulang di rumah kan? Parkir di Banjarnegara. Tanggal 6, terus kamu sampai rumah tanggal berapa? Saya sampai rumah itu tanggal 6 malam. 6 malam sampai rumah. 6 malam sampai rumah. Jam 7-an ya. Jam 7 sampai rumah. Jam 7 sampai rumah. Kamu hari Minggu baru jalannya. Tanggal 8 Juni 2025. Hari Seninnya 9 Juni 2025 baru ketemu aku. Jadi cerita singkatnya seperti ini ya. Jadi bukan karena uang jalannya kurang, ya uang jalannya kurang yang benar, tapi karena kamu pakai slot pertamanya 1.900.000. Betul, benar ya. Ini kan untuk mengklarifikasi. Jadi kita edukasi kan harus edukasi yang benar, nanti ya, benar ya. Jadi ini kan dalam 1 kali perjalanan habis lah 4 ban plus 30 asbes muatan ya. Terus aku pengen tahu ini, kamu mulai mengenal judi online itu berapa tahun? 2 tahun ini. 2 tahun. 2 tahun itu kamu main terus atau sempet off? Sempet off. Kok bisa main lagi itu apa yang membuat kamu sering yang membuat kamu ingin main? Pengaruh teman. Iya. Pengaruh teman. Iya. Aku pengen tahu juga ini, selama kamu main 2 tahun, kamu berapa kali menang? Banyak kali menang atau jarang menang? Iya. Menangmu yang paling tinggi di angka berapa? 20 juta. Iya. Jadi kamu pernah dikasih menang 20 juta. Iya. Itu tahun berapa? Tahun kemarin. Itu yang membuat kamu kepengen terus mengulangi kejadian 20 juta itu. Itu main apa itu? Slot juga? Kasino. Jadi bidangmu itu ya? Iya. Itu yang membuat kamu pengen itu seperti itu ya? Pengen dapat menang ya? Yang buat apa itu? Kalau menurut kamu, aku kan belum tahu. Cuman aku beberapa kali menangani kasus seperti ini. Aku senang, Mas. Pasti tak tangani, tak kupas sampai dalam sekali. Dan rata-rata judul. Yang membuat kamu kok kepengen terus itu apa? Dalam pikiranmu apa ya? Itu karena
kalah itu Pak. Kalah. Oh, karena kalah itu terus kamu nguber. Iya. Kamu bayangin kamu menang gitu. Atau dendam atau gimana? Iya, dendam Pak. Dendamnya maksudnya Kok bisa kalah? enggak, maksudnya dendamnya ini gimana caranya uang saya bisa balik. Berarti kamu dendam sama judol ini. Iya. Kamu kok buat kamu kalah. Iya. Aku harus balikin duit aku. Ini aku minta kamu jujur juga. Selain di SPJ, ya, kamu ada nggak kewajiban atau tindak kriminal di tempat lain? Tapi pinjaman ada? Kalau pinjaman paling ke teman Pak. Ke teman ada tapi. Ada. Kamu pakai buat apa? Ya, Di judol ini? ada yang buat judul, ada yang buat dari lubang. Ya, dari lubang tutup lubang. Terus ibumu juga? Iya Pak. Ya? Iya. Sorry ya, kemarin aku kan baca set ibumu ya, ke ibu kamu. Ya ibumu berdoa sih supaya kamu dapat hidayah kan, seperti itu. Supaya kamu berubah. Ya titip pesan ke saya juga supaya kamu juga stop judi online gitu. Ngerti ya? Ngomong sendiri ya, itu ada rekamannya juga. Ya, supaya kamu stop judi online lah. Ya kan? Gak ada yang menurut aku sih gak ada yang menang. Ya gak ada yang menang. Nah, apa yang kamu ingin sampaikan ke teman-temanmu, Pras, dengan pengalaman pribadimu ini? Pesan saya buat teman-teman, berhenti sebelum terlambat, sebelum semuanya lebih berantakan. Harus berhenti ya? Harus berhenti. Harus. Berantakan pasti. Pasti. 1000%, 1.000.000%. Wis pokoknya jaminan pasti. Tinggal tunggu waktu saja. Iya. Nyesel enggak kan? Nyesel Pak. Kamu perlu sampaikan ke ibumu mungkin. Ya. Cuman bisa bilang maaf lagi Pak. Belum bisa. Ya maksudnya masih selalu bikin kecewa, selalu bikin sakit hati. Belum bisa, minimal nggak bikin susah, belum bisa. Kalau ngebahagiain mungkin saya terlalu jauh Pak, kalau ke orang tua, tapi belum bisa tidak menyusahkan. Kalau ngebahagiain ya terlalu jauh saya itu. Dia minta maaf ke dia. Ya. Kalau ke orang tua pasti Gak apa-apa, kamu lebih kayak kamu plong lah. Ya. Ini saya muat tuh buat edukasi yang lain. Bukan mau memalukan kamu enggak ya. Aku nggak mau memalukan kamu. Aku pun nggak malu, Bras. Kamu muat di TikTok, wah cari nggak malu ya. Karena saya bukan cari pencitraan. Ya. Saya tuh mau hidup saya tuh bermanfaat. Di diksopin jadi baik. Itu aja. Aku keluar uang berani kok. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kamu sampaikan aja. Ya itu. Kalau maksudnya, ya saya memang nakal maksud, tapi kalau mau minta maaf orang itu pasti nggak kuat maksudnya. Ya nggak apa-apa. Memang kamu salah ya. Buat orang tua saya, terutama ibu saya cuma bisa bilang minta maaf. Ya mudah-mudahan ini jalan yang harus dijalani biar kedepannya bisa lebih baik lagi. Itu aja. Ya. Ya. Kita lah. Ini Pak, mulai hari Senin ya, tanggal berapa ini? Senin tanggal 9 Juni 2025 ya, kita ketemu jam berapa? Jam 12-an ya saya. Ya. Terus kita keliling. Oh iya Mas. Ya. Ya Pak. Masih Mas. Oke, siap. Mulai dari kita ketemu kemarin hari Senin ya, tanggal 9 Juni 2025 ya, di Tripilar 3
sesuai komitmenku ya, Bas. Kalau misalkan 4 ban itu ketemu dan muatan itu bisa ketemu, aku nggak akan proses kamu secara ya. Intinya ini harus ada penyelesaiannya lah. Penyelesaiannya gimana? Barang itu ketemu, ya, atau ada yang bantu menyelesaikan kewajibanmu ini. Paham ya? Kemarin kan udah kita cari ini, ya. Udah kita cari, alhamdulillah satu ban yang di Subang, yang Ansu bisa ketemu dan kembali, dan kita ambil. Satu ban lagi Ansu di Plumbon, alhamdulillah bisa ketemu dan sudah kembali ke kita lagi, ya. Terus ban serep yang kamu titipkan di Indramayu juga udah ketemu, ya, Pak. Yang belum ketemu itu 2 ban yang kamu lewat Facebook, ya, Prabu Siliwangi. Saya sudah berusaha menghubungi Prabu Siliwangi, namanya di Facebook Prabu Siliwangi, tapi malah diblokir nomor saya. Ini, Bas, ya. Sama muatan yang 30 aspek muatan di Indramayu itu nggak ketemu. Dan aku juga ada info ke keluargamu, ibumu, maaf Bu, kalau ini memang nggak ada titik temu. Dan aku nggak mau memberatkan keluarga ya, kalau memang dari keluargamu mau menyelesaikan, nggak apa-apa. Intinya dari perbuatanmu itu kamu harus mempertanggungjawabkan gitu. Paham Mas ya? Pertanggungjawabannya apa? Ya kamu menyelesaikan secara kekeluargaan atau kamu mengikuti dengan proses hukum akibat dari perbuatanmu itu. Akan kita proses hukum dari akibat dari perbuatan. Paham Mas ya? Karena yang 2 ban itu TKP-nya ada di daerah Kendal, sehingga kita laporkan ke Polres Kendal. Itu ya, Pras. Ya, aku nggak bisa bantu. Sorry, aku nggak bisa bantu. Ya, dalam arti hubungan saya dengan kamu tetap baik. Secara pribadi aku nggak ada hubungan, nggak ada masalah gitu secara pribadi. Tapi yang masalah kan kelakuanmu itu loh, perilakumu itu. Kalau secara pribadi aku nggak ada masalah. Ya, aku yang nggak suka dengan perbuatanmu, perbuatan kriminal. Ini buat edukasi yang lain. Ya, kalau kamu mau melakukan tindak kriminal, ya, tindak kriminal, harus berpikir dulu. Berpikir apa? Keluargamu, risiko yang kamu hadapi, hukuman yang kamu hadapi, proses hukum yang akan kamu hadapi. Harus berpikir dulu, nggak imbang antara apa yang kamu dapat, ya, kamu dari jual ban 1.300.000 dengan hukuman, karena Pak, berulang kali saya udah ngomong, ancaman hukumannya itu 5 tahun. Ancaman hukumannya ya, 5 tahun. Dan saya selalu informasi mungkin ke tambal ban, juga dengan orang-orang yang beli ban di tambal ban. Karena kalau kita proses seperti ini, kita proses, ya, kamu pelakunya, yang beli itu nanti masuk ke penadanya. Nah, maksudnya, kan dia beli barang yang ilegal, barang yang nggak benar, gitu. Ya, hindarilah, hidup tuh harus jadi berkah lah, ya, jadi berkah, dan yang halal lah, ngerti ya, kerja itu yang halal, jangan yang nggak halal, yang nggak berkah, jangan. Ya, ini nanti kita ke Polres ya, Polres Kendal. Aku nggak mungkin memberatkan kamu, ya, nggak memberatkan. Kamu sendiri kemarin saya teleponkan toh dengan salah satu mantan driver Ari Wibowo yang kemarin disebutkin Pak Tarjana sampai apa? Selebonnya dijual. Itu juga judul. Itu 3 tahun yang lalu. Ari Wibowo. Ya, 3 tahun yang lalu Ari Wibowo. Dan saya proses di Kendal karena TKP-nya di Kendal. Hubungan saya masih baik. Paham ya?
Dan dia kemarin ngomong kan, kalau aku masih dikasih mau disuruh balik sama Pak Andi, ngomong sendiri ya, main tak video call. Paham ya? Nah, mati aku secara pribadi baik, bro. Tapi yang nggak suka kan perbuatan kriminalmu, ya, ancaman hukuman apa, perbuatan kriminal. Jangan seperti itu. Jadi buat edukasi yang lain, buat edukasi sopir-sopir, buat edukasi tambal ban, buat edukasi juga yang beli ban di tambal ban, saya bisa katakan kena. Ya, kalau kita proses pasti nanti kena. Jadi buat pelajar hidupmu, semoga kamu lebih baik, bisa berubah jadi baik. Ya, mungkin dengan cara ini yang di atas itu, ya, dengan seperti ini, kamu bisa berubah jadi baik. Ya, Bras? Itu ya. Jadi siap-siap kita mau ke mana? Ke Polres Kendal, ya.